Shalom, selamat pagi saudara sekalian, Jemaat GPKI Kelapa Gading, dimanapun Anda berada. Sungguh suatu anugerah yang masih Tuhan izinkan bagi kita semua, jika Anda dan saya boleh datang beribadah dalam media ibadah virtual pada saat ini. Saya percaya Allah Israel yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dalam tiang awan dan tiang api, dialah Allah yang sama yang masih menyertai kita sampai saat ini. Dan saya juga percaya bukan suatu kebetulan jika kita masih diizinkan hidup sampai pada hari ini. Mari jemaat sekalian, kita datang beribadah kepadanya. Silakan bangkit berdiri tempat Anda masing-masing. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sejak dari masa Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan Yosua hingga pada zaman hakim-hakim, nabi dan raja-raja, Allah yang adalah kasih dan maha setia, Dia terus menjaga garis keturunan perempuan itu hingga penggenapan janji pembebasan manusia tergenapi di dalam Kristus Yesus. Dan janji penggenapan atas keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular, dan janji penggenapan pembebasan bagi umat manusia yang terikat oleh kuasa dosa dan maut. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Pujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliamu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliamu puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Pujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliamu di tempat maha tinggi.
Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas karena kasih dan anugerah dari Bapa yang telah memperdamaikan kami umat manusia yang penuh dosa, yang telah memperdamaikan relasi kami dengan Allah Bapa di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kalau kami pada hari ini, pada saat ini datang sujud bertelut, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kiranya Tuhan berkenan dan melayakkan kami untuk boleh datang beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu untuk boleh sungguh-sungguh datang pada saat ini, untuk mencelikan hati dan pikiran kami melalui setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Hati kami siap ya Tuhan. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus boleh sungguh terus membawa kami kepada Kristus. Boleh sungguh mengingatkan kepada kami betapa Allah setia, Allah penuh kasih, yang senantiasa membuka tangannya bagi setiap umat berdosa yang datang ke hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jana ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai umat pilihan Allah yang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, Tuhan terus berkarya di dalam diri saudara dan diri saya, yang terus berproses dengan tujuan untuk memurnikan iman kita dan membentuk kita bagian bejana di tangan Sang Penjunan Agung itu. Allah izinkan segala suka dan duka dalam kehidupan ini hanya semata untuk menajamkan iman kita kepada Dia. Dalam segala hal ini, biar kita boleh belajar dari Raja Daud, yang dalam segala kesesakannya dia masih dapat berkata,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuat tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara sekalian, pertumbuhan dan kedewasaan iman kita sebagai orang percaya juga ditentukan salah satunya dari seberapa dalam relasi kita terhadap Allah pencipta itu. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, dan bahkan mungkin kita marah sama Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya lelah, saya udah gak kuat lagi Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Aku harus bersabar. Aku gak sanggup Tuhan. Atau bahkan kita bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, aku gak layak. Tuhan, aku najis. Tuhan, aku telah gagal dan jatuh lagi ke dalam dosa. Saudara, ratusan atau bahkan ribuan alasan kita berikan kepada Tuhan tetap tidak akan mengubah pendirian Tuhan. Dia selalu berkata, aku tetap mengasihi engkau. Sebab bulu yang patah terkulai, takkan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Hari ini, jika saudara menyaksikan tayangan ini, Tuhan Yesus mengasihi engkau,
masih ada waktu dan kesabaran Tuhan bagi kita semua untuk kita kembali kepada Tuhan, bertobat dari segala dosa dan kejahatan kita. Mari saudara, kita kembali memandang kepada Yesus dan mencari wajahnya. Mari memandang wajah Yesus yang mulia. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah kan juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapa, inilah kami yang anak-anak-Mu mau memandang wajah-Mu, wajah mulia-Mu, sebab di sanalah sumber kekuatan kami, sumber pembebasan kami. Biarlah setiap kami boleh bergumul bersama Tuhan dalam menghadapi situasi hidup hari-hari ini, sehingga kami tidak melewatkan satu detik pun bersama Tuhan. Sebab dengan memandang wajah Allah, maka kami dikuatkan. Berkatilah kami hari ini dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu yang merupakan roti hidup bagi setiap kami yang lapar.
Karena itu Tuhan, puaskanlah roh dan jiwa kami dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu yang hina ini. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca dua bagian dari firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Nanti kita lanjut dengan kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca terlebih dahulu Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah berada pada minggu pertama dari bulan Agustus 2021. Itu artinya bahwa kita akan merenungkan satu tema bulanan yang baru, yang berbeda dengan bulan Juli yang lalu. Nah, tema bulanan kita di bulan Agustus ini adalah merdeka di dalam Kristus, atau dimerdekakan di dalam Kristus. Saudara-saudara, tema ini dipersiapkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi walaupun ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan negara kita, namun tema yang berbicara tentang merdeka di dalam Kristus ini itu berbicara tentang yang lain, yaitu berbicara sepenuhnya dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat dimerdekakan di dalam Kristus atau merdeka di dalam Kristus. Kita akan melihat sesuatu yang penting soal kemerdekaan ini terlebih dahulu, ya. Apa itu kemerdekaan, ya, atau apa itu dimerdekakan? Nanti yang kedua kita akan lihat kemerdekaan itu dari mana, ya. Dari mana asal kemerdekaan itu? Nanti yang ketiga kita akan lihat apakah ada batasan-batasan di dalam kemerdekaan, ya. Kalau kita bicara tentang dimerdekakan atau kemerdekaan atau kebebasan, apakah ada batasan-batasan di dalam kemerdekaan itu? Nah, ini akan menjadi isi dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat yang pertama, apa itu kemerdekaan, ya? Apakah itu kemerdekaan? Saudara-saudara, saya rasa kita semua bisa mengerti apa arti daripada kemerdekaan. Kemerdekaan artinya freedom, ya, atau juga sering disebut liberty atau liberty, gitu ya. Tapi kemerdekaan juga arti kebebasan atau bebas atau free, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bebas dari apa? Free dari apa? Atau merdeka dari apa, saudara-saudara? Nah, kemerdekaan atau merdeka itu
Itu artinya bebas atau free dari sesuatu yang selama ini menekan hidup kita. Artinya free dari segala sesuatu yang mengikat hidup kita. Atau bebas atau free dari segala sesuatu yang menjajah hidup kita. Itu artinya kemerdekaan. Atau free atau bebas dari segala sesuatu yang memperbudak hidup kita. Itulah arti kemerdekaan. Misalnya Bapak Ibu, ya, kita dibebaskan dari yang namanya penjajah. Maka itu artinya kita merdeka, kita bebas dari penjajah. Atau kita dimerdekakan dari perbudakan. Nah, itu artinya merdeka dari perbudakan. Atau kita dimerdekakan dari tawanan atau sebagai tawanan. Yaitu namanya dimerdekakan, dibebaskan dari tawanan, ya. Atau kita dimerdekakan atau dibebaskan dari penjara. Yaitu artinya kita bebas dari penjara. Kita dimerdekakan dari ikatan dosa. Maka itu artinya kita bebas dari ikatan dosa. Kita dimerdekakan dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Maka itu artinya kita dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Atau kita dimerdekakan dari narkoba. Itu artinya kita dibebaskan dari narkoba. Atau yang terakhir saya tambah satu lagi. Kita dimerdekakan dari kuasa iblis dan setan. Itu artinya apa? Kita bebas dari kuasa iblis dan setan. Nah, itulah arti atau makna dari kemerdekaan atau dari merdeka, saudara-saudara. Nah, banyak orang salah menafsirkan kemerdekaan. Banyak orang salah menerjemahkan apa itu kemerdekaan, apa itu kebebasan. Saudara-saudara, ada orang suka bilang begini, ya, saya kan orang merdeka, gitu ya. Saya kan orang yang bebas, gitu kan artinya. Saya orang merdeka artinya saya orang yang bebas, gitu ya. Pokoknya saya mau hidup suka-suka saya dong. Itu artinya merdeka, itu artinya bebas. Saya hidup ya semau-mau gue dong, atau semau-mau saya dong. Ya banyak orang suka ngomong gitu kan. Kan saya nih orang merdeka, saya orang bebas. Berarti boleh dong saya hidup suka-suka saya, semau-mau saya. Boleh dong, gitu kan. Nah, orang menerjemahkan kemerdekaan, kebebasan itu atau freedom itu seringkali begitu, gitu ya. Saya mau mau hidup suka-suka saya mau semau-mau saya, gitu kan. Nah, suka-suka saya, semau-mau saya artinya apa? Ketika orang bilang saya mau hidup suka-suka saya, semau-mau saya, artinya apa? Artinya adalah ya apa yang ingin saya lakukan, ya saya lakukan. Apa yang saya tidak ingin lakukan, ya saya tidak lakukan. Pokoknya tergantung pada apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, dan apa yang saya tidak mau. Maka semua itu bebas apa pada diri saya. Wow, saudara-saudara, orang sering menerjemahkan kebebasan itu seperti itu, kemerdekaan itu seperti itu. Misalnya gini, misalnya ya, saya mau ibadah, tidak mau ibadah, itu saya bebas. Oke? Ya, itu kebebasan saya, itu kemerdekaan saya. Ya, atau Bapak Ibu berkata, saya mau pelayanan, saya tidak mau pelayanan, yaitu kebebasan saya dong. Ya kan? Kemerdekaan saya dong. Atau saudara berkata, ya bagi anak muda ya yang lagi sekolah, saya mau belajar, saya tidak mau belajar, ya suka-suka saya dong. Ya kan, ini anak-anak ini suka bilang begitu ya. Ya, atau mereka berkata, ya saudara berkata, saya tidak mau kerja, saya mau kerja itu urusan saya. Itu kebebasan saya. Wow. Kalau kita menerjemahkan kemerdekaan atau kebebasan itu seperti itu, kira-kira baik atau enggak sih? Kalau setiap kita atau setiap orang menerjemahkan kemerdekaan atau kebebasan itu seperti itu, kira-kira baik atau enggak? Di mana semua orang bilang, ya saya mau apa saja itu suka-suka saya. Saya mau melakukan apa saja atau tidak mau melakukan sesuatu, itu adalah semau-mau saya. Kira-kira cocok nggak atau bisa nggak kita hidup dengan prinsip ini? Atau itu bagus atau enggak dengan untuk hidup kita? Saudara-saudara, saya ambil contoh misalnya begini ya. Pokoknya saya mau hidup bebas. Ya, ini contoh. Misalnya saudara bilang, saya mau hidup bebas Pak Pendeta. Saya bebas menghina orang,
saya bebas menampar orang. Saya kalau mau pukul orang ya saya bebas, saya suka nampar orang ya saya akan nampar orang. Lalu ketika saudara ketemu seseorang, saudara bebas menghina dia, saudara bebas memukul dia, menampar dia. Lalu ketika saudara ketemu orang itu, saudara tampar orang itu. Lalu ketika saudara menampar dia, apakah orang itu akan berkata, "Oh, Bapak, karena saya menghormati kebebasanmu, kemerdekaanmu, silakan saya tampar saya terus, silakan." Kira-kira begitu enggak jawabannya? Enggak, saudara. Saudara pikir karena saudara bebas hina orang, saudara bebas pukul orang, saudara bebas nampar orang. Begitu saudara tampar orang itu pasti enggak akan bilang, "Ya karena demi menghormati kebebasan, silakan tampar saya, silakan pukul saya." Enggak. Yang dia akan lakukan, dia akan marah besar, dia akan marah balik kepada kita, dan mungkin dia juga akan nampar kita, pukul kita. Kenapa saudara pukul saya? Kenapa saudara tampar saya? Nah, di sini kita baru tahu bahwa ternyata kebebasan kita, kemerdekaan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ternyata kebebasan kita, kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, oleh kebebasan orang lain. Jadi saya rasa saudara, ya, kita mesti hati-hati mengerti menerjemahkan yang namanya kemerdekaan atau yang menerjemahkan yang namanya kebebasan di sini, gitu ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya begini. Kalau begitu yang disebut kemerdekaan sejati, kebebasan sejati itu apa? Bagaimana? Saudara-saudara, seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant pernah berkata begini, bahwa definisi daripada kebebasan sejati atau kemerdekaan sejati itu adalah bukan saya bisa melakukan apa saja, bukan. Definisi daripada kemerdekaan sejati, kebebasan sejati artinya bukan saya bisa melakukan apa saja yang ingin saya lakukan, bukan. Ya, sebab kalau kebebasan itu artinya saya bebas melakukan apa saja, maka itu bukan arti dari kebebasan yang sebenarnya, tapi itu artinya kebuasan. Kebebasan dan kebuasan itu dua yang berbeda. Kebebasan itu ada batasnya karena dibatasi oleh kebebasan orang lain, tetapi kebuasan itu tanpa batas sehingga saudara menjadi orang yang buas, kira-kira gitu ya. Tetapi menurut Immanuel Kant, kebebasan yang sejati itu adalah apa yang tidak mau saya lakukan, saya mampu tidak melakukannya. Itu kebebasan yang sejati. Apa yang tidak mau saya lakukan, saya mampu menahan diri untuk tidak melakukannya. Itulah kebebasan yang sejati. Misalnya begini ya, saudara merokok, saudara narkoba, silakan, itu kebebasan ada pada tanganmu, gitu ya. Nah, kalau saudara merokok, lalu saudara narkoba juga, gitu ya. Lalu ketika saudara tahu bahwa rokok dan narkoba berakibat fatal bagi tubuh kamu, bagi kesehatan kamu, akhirnya kamu langsung stop, gak mau lakukan lagi. Walaupun begitu tergodanya dua hal itu, kamu tetap bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Itu kebebasan sejati. Tetapi kebuasan itu berbeda. Waktu saudara tahu rokok, waktu saudara tahu narkoba, saudara nikmati rokok, nikmati narkoba, sudah begitu lama saudara ngerokok, saudara narkoba, begitu saudara mulai sakit, mulai hancur-hancuran tubuhmu, kesehatanmu, baru saudara bilang saya mau stop. Tapi waktu saudara stop, tubuhmu sudah rusak, ya, kesehatanmu sudah rusak. Saudara nggak bisa lepas lagi dari akibat itu. Nah, itu namanya kebuasan. Artinya apa? Kebebasan yang saudara terima sekarang sudah terlambat, sudah nggak bisa. Kebebasan itu sudah berubah menjadi kebuasan. Saudara hancur kena rokok, saudara hancur kena narkoba. Itu bukan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati pada akhirnya apa yang tidak mau kita lakukan, akhirnya kita mampu menahan diri tidak melakukannya, sehingga kita bebas dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hal itu. Nah, saudara,
Ini menarik. Jadi perbedaannya apa? Kebebasan sejati punya batas. Ya, kebebasanku dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kemerdekaanku dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Tapi kalau kepuasan nggak ada batas, saudara akan menjadi hidup kayak orang sebebas-bebasnya tanpa batas. Dan itu akan merusak tatanan kehidupan manusia. Nah saudara-saudara, dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 yang kita baca tadi, saudara ya. Di situ dikatakan Tuhan Allah ambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu ayat 16, ya Tuhan kasih perintah kepada mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Garis bawahi kata dengan bebas, ya. Itu ada kata begitu ya. Tapi ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, dari satu sisi Tuhan kasih kebebasan kepada manusia ya untuk makan buah yang ada di taman itu. Tapi dari sisi yang lain ya, ia memberikan satu batasan ya, buah pohon yang di tengah ini jangan kau makan. Coba kita lihat. Tuhan dua hal. Satu sisi dia kasih kebebasan untuk semua pohon yang lain. Tapi buah pohon yang di tengah ini jangan, dia batasi, saudara-saudara. Nah ini kebebasan yang terbatas gitu ya, kebebasan yang terkendali. Jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, itu kebebasan yang terbatas, kebebasan yang terkendali. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, bukan kebebasan semau saya, suka-suka saya. Bukan, saudara-saudara. Ini penting ya. Jadi ini pengertian daripada kebebasan, makna daripada kemerdekaan. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua, ya. Yang kedua adalah kemerdekaan atau kebebasan itu berasal dari mana sih? Ya. Kemerdekaan kita, kebebasan kita itu berasal dari siapa? Saudara, kalau kita lihat tadi dalam Kejadian 2 ayat 16, di situ dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara, dengan bebas. Dari ayat ini kita dapat satu kesimpulan dan satu kebenaran bahwa kebebasan manusia itu berasal dari Allah. Kebebasan saya, kebebasan saudara itu Tuhan yang berikan. Kebebasanmu dan kebebasanku di dalam segala sikap keputusan kita itu Tuhan yang ciptakan, ya. Tuhan yang kasih dan Tuhan yang taruh di dalam diri kita. Sehingga manusia memiliki satu kebebasan dalam buat keputusan dalam segala hal, saudara-saudara. Nah, Tuhanlah yang memberikan kebebasan, ya, kehendak bebas di dalam diri kita. Ini sering disebut sebagai free will. Tuhanlah yang taruh free will, Tuhanlah yang taruh kebebasan, Tuhanlah yang taruh kehendak bebas di dalam diri manusia. Sehingga manusia bebas untuk memilih apa yang jahat atau apa yang baik. Bebas memilih yang salah atau yang benar. Sehingga manusia memiliki suatu kebebasan mau taat sama Tuhan atau mau taat sama iblis. Semua ini ada di tangan kita. Karena kebebasan itu ditaruh Tuhan di dalam diri kita, menjadi bagian dari kita. Nah, ketika seorang manusia ya memakai kebebasannya, memakai free will-nya untuk memilih taat kepada Tuhan, maka Tuhan sedang mendapatkan seorang yang memakai kebebasannya yang memilih Tuhan. Menarik ya. Atau ketika seseorang memakai kebebasannya melawan Tuhan, maka Tuhan sedang dikecewakan, sedang dilukai hatinya oleh seorang yang memakai kebebasannya melawan Tuhan. Padahal Tuhan yang kasih kebebasan. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi di Taman Eden? Ini ada satu contoh bagaimana manusia memakai kebebasan melawan Tuhan. Memakai kemerdekaannya melawan Tuhan. Saudara-saudara, Adam dan Hawa yang tadinya ya diciptakan dan ditaruh dalam kebebasan, ditaruh di dalam kemerdekaan. Tetapi mereka menggunakan kemerdekaan, kebebasan mereka untuk melawan Tuhan, untuk tidak taat sama Tuhan. Mereka pilih iblis dan taat sama iblis.
Ini sesuatu yang mengecewakan Tuhan, saudara. Ya, makanya kalau kita belajar dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 tadi, itu iblis sengaja menggodai Hawa dengan isu kebebasan. Iblis tahu betul kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan ciptakan dan berikan kepada manusia. Itu satu celah yang iblis bisa pakai untuk menggoda dia dan menjatuhkan dia. Jangan sampai iblis tahu ini juga menjadikan isu ini untuk menjadi godaan bagi kita, saudara-saudara. Banyak orang ngeri ya, jatuh di dalam kebebasan, dalam kemerdekaannya yang Tuhan ciptakan ini, saudara-saudara. Ya, iblis tahu betul gitu ya, bahwa manusia tidak diciptakan seperti robot. Sebab robot itu sudah terkomputerisasi ya oleh penciptanya. Tidak mungkin dia melawan kehendak penciptanya. Itu kalau robot. Nah, iblis tahu bahwa saya dan saudara diciptakan di dalam kebebasan, diciptakan di dalam kemerdekaan. Sehingga dia tahu ini celah yang baik, dia pakai isu ini untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan dia berhasil, saudara-saudara. Sehingga hari ini harus kita hati-hati, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Iblis selalu akan memprovokasi siapapun juga lewat isu kebebasan, lewat isu kemerdekaan ini. Tuhan akan bilang, sudahlah, ya ngapain kamu capek-capek sih, taat-taat gitu ya sama Tuhan gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sudahlah, ini loh kebebasan dari saya. Kamu bisa sebebas-bebasnya, ya kan? Sudahlah, katanya kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas, kamu punya kemerdekaan, ya. Tapi nyatanya apa? Kamu tetap mesti taat sama dia, tetap mesti setia sama dia, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu semuanya dosa gitu ya. Sudahlah, ini kemerdekaan dari saya, free will yang saya tawarkan, kamu bisa suka-suka kamu. Wow, kalau dengar begini anak muda paling tergiur. Karena anak muda tuh merasa dia hidupnya dikekang oleh papa mamanya, ya. Oh nggak boleh jalan terlalu malam gitu ya, nggak boleh jalan berteman dengan sembarang orang gitu ya. Jadi anak muda tuh gelisah kalau dibawa pantauan orang tua. Jadi begitu iblis masuk, dia senang sekali, dia merasa wah ini adalah kesempatan bagi saya untuk bebas dari orang tua. Begitu kamu lepas dari pantauan orang tua, dari didikan orang tua, wah kamu kayak burung yang lepas dari sangkar, lalu kamu hidup sebebas-bebasnya, tapi kamu nggak tahu. Iblis punya satu tujuan. Dia menarik Adam dan Hawa lepas dari kemerdekaan Tuhan, lepas dari kebebasan yang Tuhan kasih, lalu dimasukkan di dalam perangkap iblis. Yang kalau udah masuk ke situ, nggak bisa keluar lagi, nggak bisa lepas lagi. Kenapa? Karena dia akan mencengkeram selama-lamanya. Butuh anugerah Tuhan yang besar sekali untuk bisa lepaskan kamu dari jebakan ini. Coba kita lihat. Contohnya kita punya rumah. Ini kita punya rumah. Lalu kita bangun pagar ya. Kita bangun pagar. Kenapa kita butuh bangun pagar? Kalau kita mau hidup merdeka, hidup bebas, untuk apa bangun pagar? Ya kan? Ya sudah, lepas, kita nggak usah ada pagar lah, kita hidup bebas saja gitu ya. Sebenarnya pagar itu mensimbolkan kebebasan yang terbatas. Ketika kamu keluar pagar, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Maka di sana mungkin ada binatang buas, mungkin ada orang lain yang jahat sama kamu, yang bisa melukai kamu, bahkan bisa membunuh kamu. Tapi pagar itu menjaga kebebasanmu, sekaligus juga keamanan bagi dirimu. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan. Kebebasan yang terbatas, kebebasan yang terkendali. Kamu boleh makan semua buah pohon yang lain, cuma yang satu ini jangan. Supaya kita terkendali, supaya kita ada batasnya, tetap memilih bagaimana saya harus menggunakan free will saya, kehendak bebas saya di dalam kawasan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, di sini kita mesti hati-hati.
Karena iblis selalu menggoda kita untuk keluar dari kebebasan itu. Nanti masuk dalam kebebasan yang dia tawarkan, yang nampaknya menggiurkan. Tetapi begitu kita masuk, justru kita akan terkurung di dalam suatu ikatan yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, inilah yang kedua. Jadi dari manakah asal daripada kebebasan kita? Itu berasal dari Tuhan. Tuhan memang ciptakan kita dalam kemerdekaan. Dia ciptakan kita dalam kebebasan. Lalu dia taruh kehendak bebas, free will, ke dalam kehidupan setiap kita. Apakah kita akan taat sama Tuhan atau sama iblis? Itu ada pada kehendak bebas kita. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Yang ketiga. Apa saja batasan-batasan dalam kemerdekaan atau kebebasan yang sejati itu? Adakah batasan-batasan di dalam kemerdekaan yang sejati? Di dalam kebebasan yang sejati itu. Saudara, tadi kita sudah melihat bahwa kebebasan manusia itu ada batasnya, ya, ada batasnya. Tadi di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 kita udah baca. Tuhan bilang silakan makan semua buah pohon yang ada di taman ini. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah ini janganlah engkau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, maka pastilah engkau akan mati. Saudara-saudara, Tuhan sengaja membatasi, ya, memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa dengan memberikan perintah tentang pohon yang di tengah itu, ya. Silakan yang lain makan dengan bebas, tapi yang satu ini tidak bebas. Jadi ada dua. Boleh bebas tapi terkendali, ya. Boleh semerdeka-merdekanya kita, silakan, tapi ada batasnya, gitu ya. Nah, menarik, pertanyaannya begini, apa saja batasan-batasan Tuhan dalam kebebasan manusia? Apa saja batasan-batasan yang Allah berikan untuk kebebasan saya? Saudara-saudara, kebebasan manusia itu dibatasi oleh beberapa hal. Ada dua hal. Yang pertama, yang adalah hukum alam, ya. Tuhan membatasi kemerdekaan atau kebebasan manusia lewat yang namanya hukum alam, saudara-saudara. Ini sering disebut natural law, ya. Pertanyaannya begini, kenapa manusia tidak punya sayap misalnya? Contoh ya, kenapa manusia nggak punya sayap, ya kan? Kalau manusia punya sayap kan nggak perlu pesawat, gitu kan? Kita tinggal mau kemana, kita tinggal terbang, gitu kan? Kalau kita punya sayap kan nggak perlu macet pakai mobil, ya. Saya dari gereja mau ke rumah saya nggak perlu pakai mobil, saya terbang aja ntar sampai ke situ, gitu kan? Kenapa manusia tidak diciptakan memiliki sayap, saudara-saudara? Ya itulah hukum alam bagi manusia. Bahwa yang namanya manusia Tuhan tidak kasih sayap. Tuhan hanya kasih sayap kepada binatang tertentu, misalnya seperti burung. Tapi manusia tidak. Hukum alam sudah ditetapkan seperti itu. Lalu kita bilang, oke, saya mau terbang, saya bikin sayap sendiri, silakan, tapi kau akan jatuh, mungkin kau akan mati, gitu kira-kira ya. Sehingga kita nggak bisa, gitu ya. Itu hukum alam bagi kita. Saya nggak bisa melawan hukum alam yang Tuhan sudah tetapkan. Begitu juga dengan ikan-ikan kan. Ya, ikan-ikan kenapa hidup di laut? Lalu ikan bilang, aduh, saya udah capek hidup di laut, saya mau hidup di darat saja. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ketika dia bilang, oh dah saya capek hidup di laut, hidup di sungai, saya mau hidup di darat saja. Silakan. Waktu dia loncat ke darat, nggak usah 5 menit ya. Beberapa menit saja dia bisa mati. Kenapa? Karena dia melanggar hukum alam. Hukum alamnya adalah dia mesti yang hidup di laut, bukan hidup di darat. Lalu kita juga begitu. Kita bilang, aduh saya udah capek hidup di darat dah. Saya mau hidup di laut kayak ikan. Silakan, ketika kamu nyemplung hidup di laut, gak usah lama-lama, dari 5 menit. Ya mungkin kita udah mati. Karena kita melawan hukum alam kita. Jadi hukum alam itu membatasi kebebasan manusia. Membatasi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahwa hukum alam sudah memang harus seperti itu. Jadi kebebasan kita itu sebenarnya terkendali. Ada batasnya. Kita nggak bisa hidup sebebas-bebas kita. Karena ada hukum alam yang membatasinya, saudara-saudara. Lalu yang kedua yang membatasi daripada kebebasan kita, itu adalah hukum moral Tuhan. Ya,
hukum moral Allah, ya. Nah, saudara, walaupun Allah sendiri itu memiliki yang namanya kemerdekaan mutlak, walaupun Tuhan memiliki yang namanya kebebasan mutlak, gitu ya, tetapi Allah tetap membatasi kebebasannya. Allah sendiri yang membatasi kemerdekaan dirinya, kebebasannya, saudara-saudara. Nah, mungkin saudara berpikir, loh kok Tuhan bisa terbatas juga ya? Iya, di dalam kebebasan ini Tuhan pun membatasi dirinya. Bukan dia tidak bisa, tapi dia memilih untuk membatasi kebebasannya sendiri. Caranya gimana? Allah dengan rela, saudara-saudara, menaruh kebebasannya yang mutlak itu di bawah daripada hukum moralnya sendiri. Ya, ia tidak pernah menggunakan kebebasannya di luar daripada hukum moralnya. Tidak pernah. Nah, kita mau tahu hukum moral Tuhan itu apa sih? Ini dia. Hukum moral Tuhan itu pertama, itu kekudusannya atau kesucian, itu hukum moral Tuhan. Yang kedua, kebaikannya, itu hukum moral Tuhan. Yang ketiga, kebajikannya, itu hukum moral Tuhan. Yang keempat, kasihnya, itu hukum moral Tuhan. Yang kelima, keadilannya, itu hukum moral Tuhan. Yang keenam, kebenarannya, itu adalah hukum moral Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menggunakan kehendak bebasnya di luar kesuciannya, di luar daripada kebaikannya, di luar daripada kebajikannya, di luar daripada kasihnya, di luar keadilannya, di luar kebenarannya. Maka kebebasan Tuhan terikat pada semua hukum moralnya sendiri. Itu sebabnya Tuhan tidak mungkin melakukan dosa. Betul tidak? Tuhan kan punya kehendak bebas yang mutlak. Karena kebebasan yang mutlak itu boleh dong dia melakukan apa saja. Boleh, tapi tetap ada batasnya. Contohnya, dia nggak bisa lakukan dosa. Karena itu bertentangan dengan hukum moralnya. Nggak mungkin dia menggunakan kebebasannya untuk melakukan dosa. Karena dia maha suci, maha kudus. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, orang yang percaya Tuhan, secara otomatis kita juga terikat dengan hukum moral Tuhan. Karena itu kalau kita bicara kemerdekaan kita, kebebasan kita, tidak boleh melampaui segala hal ini. Ya, kebebasanku, kebebasanmu sebagai orang yang percaya, enggak boleh di luar kesucian Tuhan, enggak boleh di luar kebaikannya, enggak boleh melampaui kebajikan, kasihnya, keadilan dan kebenarannya, enggak boleh. Karena itu kalau kita bilang aku mau hidup semau-mau saya, silakan, tapi nggak boleh di luar itu. Kamu mau bebas mengasihi orang, itu boleh. Kamu mau bebas berbuat baik sama orang, itu boleh. Kamu mau bebas merdeka, ya, mau mencintai orang lain, silakan. Kamu mau bebas melakukan kebenaran, silakan, itu boleh. Tapi kamu mau bebas melakukan dosa, nggak bisa. Kamu mau bebas melakukan segala kejahatan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu di luar hukum moral Tuhan. Jadi kalau bicara kemerdekaan, kemerdekaan ada batasnya. Kemerdekaan kita dibatasi oleh hukum alam. Kemerdekaan kita juga dibatasi oleh hukum moral Tuhan. Saya harap kita mengerti firman ini, sehingga kita tahu membawa diri kita. Ada banyak orang yang mencoba melawan hukum alam, pasti akan mati. Ada banyak orang yang mencoba untuk melawan hukum moral Tuhan, pasti engkau binasa. Sebab kebebasan yang demikian bukan kebebasan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati ada di bawah hukum moral Allah sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami mengerti makna dan arti di balik apa itu kemerdekaan. Apa itu freedom. Apa itu kebebasan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami seringkali salah menafsirkan, salah menerjemahkan kemerdekaan yang kami punya. Seringkali kami berpikir bahwa kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, kebebasan yang tanpa batas. Hari ini firman Tuhan menyampaikan satu kebenaran,
bahwa walaupun Tuhan telah menciptakan kami dalam kemerdekaan, menciptakan kami di dalam kebebasan kami, tapi kebebasan kemerdekaan itu ada batasnya. Kemerdekaan dan kebebasan itu harus terkendali, berada di bawah hukum alam Tuhan, dan juga berada di bawah hukum moral Tuhan. Hari ini biarlah kami hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan yang sejati. Tuhan, terima kasih. Hidup kami yang ada hari ini, kami ingin melakukannya di bawah segala kebebasan Tuhan. Biarlah kami meneladani Engkau, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebaikan, dan hidup dalam kebajikan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam keadilan, dan hidup dalam kebenaran. Disitulah kemerdekaan yang kami miliki ini untuk dilakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah hidup kami di masa-masa ini. Walaupun situasi sekarang ini menjepit kami, walaupun situasi saat ini menekan hidup kami, Tuhan berilah kami kebebasan, kebebasan di dalam kebaikan dan hukum moral Tuhan. Di dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, sejak kita ditebus Kristus Yesus dan diangkat menjadi anak-anak Allah, sekaranglah waktunya untuk bekerja giat melayani Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang berkenan bagi Allah selama hari masih siang. Oleh sebab itu, hal inilah yang kemudian terus ditekankan dan diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Roma 6 ayat 22-23 berkata demikian, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memuji Tuhanku sejak Dia tebusku, ku mau memuji Rajaku sejak Dia tebusku. Ku tadi tebusnya, ku tadi tebusnya, ku mau muliakannya. Ku tadi tebusnya, ku kan muliakan namanya. Bersaksi baginya sejak Dia tebusku, lenyaplah segala takutku sejak Dia tebusku. Ku mari tebusnya, ku tadi tebusnya, ku mau muliakannya. Ku mari tebusnya, ku kan muliakan namanya. Tebusnya, ku kan muliakan namanya. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra
sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dan yang memiliki kebebasan untuk memuliakan Tuhan sampai Ia datang. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saat teduh sebentar kita mendengarkan warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat menikmati relasi dengan sesama dengan Tuhan pada hari ini. Saya terus berdoa agar ibadah-ibadah kita terus membangun iman kita, menguatkan jiwa dan roh kita di tengah-tengah dunia yang mungkin sedang dalam kondisi tidak ideal hari ini. Mari kita tetap semangat mencari wajah Tuhan dan tetap bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan hidup dalam kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan kasih, tentu kemerdekaan yang sejati. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Kamis itu adalah Kamis pertama daripada bulan Agustus. Kita kembali di dalam ibadah doa kita seperti biasa. Tapi ibadah doa kita hari Kamis ini adalah di dalam bentuk platform live recording. Mari kita siapkan waktu, siapkan diri, siapkan diri kita dan juga keluarga kita untuk berdoa bersama-sama dengan para diaken dan para hamba Tuhan. Kemudian hari Sabtu seperti biasa tidak ada perubahan. Pukul 17.30 ada persekutuan dan Bible study untuk anak-anak remaja kita. Dan malamnya pukul 19.00 ada persekutuan untuk pemuda kita. Kita dukung anak-anak muda kita ini agar mereka tetap semangat di tengah-tengah pandemi ini untuk mengenal Tuhan. Lalu hari Minggu seperti biasa Bapak Ibu, mari kita terus dengan penuh semangat. Ibadah umum kita pukul 10.30 ya, dengan keluarga kita, dengan seluruh sanak saudara kita, dengan setia beribadah. Dan bagi mereka yang membutuhkan link-link ibadah kita kasih, dan biar mereka dapat berkat juga secara rohani. Tetapi khusus kelas-kelas sekolah minggu dimulai pukul 9 pagi ya. Ada 4 kelas sekolah minggu kita, guru-guru kita yang penuh dedikasi, pengabdian, menyiapkan diri untuk mengajar anak-anak kita. Ayo Bapak Ibu yang punya anak, opa oma yang punya cucu-cucu, dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ikuti kelas sekolah minggu. Terakhir, saya atas nama para diaken dan hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia dan penuh syukur memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Dan itu adalah tanda iman setiap kita kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu
yang luar biasa mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan cara yang ajaib Tuhan akan memberkati baik pekerjaan, pribadi, keluarga, dan seluruh keberadaan Bapak Ibu di hari-hari ini. Itu saja warta dari saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai